Moco Alkitab bareng Joko Salim. Kwek 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 kwek. Klik 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 klik. Mazmur pasal ke-10. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak melihatnya untuk seterusnya. Seko Mazmur pasal sing ke-10 ayat sing pertama tekan ke-11 ini tidak lain adalah menunjukkan gambaran tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Kita sering melihat dalam keseharian kita bahwa kejahatan seakan-akan menjadi pemenang. Kejahatan seakan-akan menjadi penguasa atas segala kondisi dan situasi. Kita seringkali melihat bahwa orang-orang yang berbuat jahat, berbuat curang, dan melakukan hal yang tidak benar justru mendapatkan berkat yang lebih berlimpah dibandingkan orang yang melakukan sesuatu dengan benar dan setia. Pada saat kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti itu, mungkin hati kecil kita juga bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? Tapi apakah betul kejahatan itu menang? Apakah betul orang-orang yang melakukan kejahatan itu memang mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Kita lihat berikutnya di ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Kyo, mulai meneh ya ayat yang ke-12. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau yang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Nah, kembali lagi pada situasi tadi di mana kita ini melihat bahwa kejahatan seakan-akan menjadi pemenang di setiap situasi dan kondisi, dan justru kita orang-orang yang berjuang untuk taat dan setia berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan justru berada di pihak yang tertindas. Ini ada suatu penghiburan yang terdapat di ayat sing ke-17 dan 18, bahwa ternyata keinginan orang-orang yang tertindas itu telah didengarkan Tuhan, dan Tuhan menguatkan hati kita, dan Tuhan selalu memasang telinga untuk kita, dan pada akhirnya nanti Tuhan memberi keadilan kepada orang-orang yang terinjak.
Itu adalah sebuah penghiburan yang luar biasa. Jadi pada saat Anda menghadapi tekanan musuh, pada saat Anda menghadapi ketidakadilan, pada saat Anda menghadapi kejahatan, percayalah, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan memasang telinganya untuk Anda. Tuhan akan menguatkan hati Anda dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Wes ngono ya. Sing kuat, sing mantep melu Gusti Yesus. Kuwi sing aku entuk saka pembacaan Mazmur pasal sing ke-10. Lah monggo nek ana saka sampean sing entuk hal-hal lain, hal-hal yang menguatkan iman, berkat-berkat lain dari pembacaan Mazmur pasal sing ke-10, monggo langsung wae ditulis ning kolom komentar supaya kita ini bisa saling menguatkan, bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ngono sik ya, berkah dalam Gusti Yesus.